Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat malam, perkenalkan nama saya Aini Salsabila dari kelas PBE dengan NIM 22030201141. Di sini saya akan menjelaskan kembali terkait jawaban UTS saya, yaitu mata kuliah Pendidikan Pancasila. Yang pertama yaitu 1A tentang tujuan dari pendidikan Pancasila. Nah, tujuan dari pendidikan Pancasila itu antara lain menguatkan dasar negara bagi para peserta didik, di mana seperti kita ketahui bahwa Pancasila ini merupakan dasar negara kita, sehingga pendidikan Pancasila perlu atau penting untuk menguatkan dasar negara bagi peserta didik atau menguatkan pengetahuan terkait dasar negara bagi peserta didik. Yang kedua, menumbuhkan rasa cinta tanah air. Yang ketiga, menyiapkan peserta didik dalam mencari solusi permasalahan di dalam kehidupan berbangsa, bernegara yang berdasarkan dengan nilai-nilai Pancasila. Dan yang keempat yaitu membentuk sikap peserta didik agar mampu mengimplementasikan nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya soal 1B yaitu landasan dari pendidikan Pancasila. Nah, landasan dari pendidikan Pancasila itu antara lain yang pertama, filosofi sila yang terdapat di dalam Pancasila, di mana masing-masing sila memiliki filosofinya masing-masing. Yang kedua, histori atau sejarah terbentuknya Pancasila, di mana Pancasila ini sudah dikenal pada masyarakat dahulu, terlebih yaitu pada kerajaan Hindu-Buddha. Yang ketiga yaitu sosiokultural bangsa Indonesia. Landasan dari pendidikan Pancasila ini harus sesuai dengan sosiokultural bangsa Indonesia yang memiliki adat yang berbeda-beda. Lalu yang keempat yaitu yuridis, di mana yuridis ini mencakup UUD 1945, ketetapan MPRS atau MPR, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan tentang Pendidikan Tinggi, Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Surat Keputusan Dirjen Depiknas, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi. Dan yang terakhir yaitu sosiologis masyarakat Indonesia. Jadi landasan pendidikan Pancasila harus sesuai dengan sosiologi masyarakat Indonesia yang berbeda-beda dan memiliki keragaman suku, bangsa, bahasa, dan juga agama. Lalu selanjutnya yaitu nomor 2A yaitu terkait nilai-nilai Pancasila pada masa awal kehidupan, di mana sebenarnya walaupun pada zaman dahulu atau sebelum Indonesia merdeka Pancasila belum ditetapkan sebagai dasar negara, namun secara tidak langsung masyarakat dahulu telah menerapkan apa yang sudah terdapat dari Pancasila. Di antaranya yang pertama nilai kemanusiaan, di mana masyarakat dahulu sudah menerapkan ritual upacara kematian apabila ada tetangganya atau saudaranya yang meninggal. Yang kedua yaitu nilai persatuan, di mana mereka memenuhi kebutuhan hidup dengan membagi kerja. Contohnya para kaum laki-laki itu mencari makanan dan para kaum hawa menetap di rumah untuk menjaga anak-anaknya. Yang ketiga yaitu nilai kesepakatan dan musyawarah, yaitu dengan cara barter. Jadi sebelum adanya transaksi jual beli pada zaman dahulu, mereka memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara barter, dan barter ini diterapkan sesuai dengan kesepakatan antar kedua belah pihak. Dan yang terakhir yaitu nilai kesejahteraan bersama, yaitu lumbung padi, di mana lumbung padi ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat setempat. Lalu selanjutnya nomor 2B yaitu nilai-nilai Pancasila pada masa kerajaan awal tradisional. Yang pertama ada nilai ketuhanan, di mana pada Kerajaan Sriwijaya, Indonesia pernah menjadi pusat pengajaran Buddha di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, nilai kemanusiaan, di mana pada masa itu kasta yang diterapkan pada zaman Hindu-Buddha tidak sama dengan kasta yang ada di India. Yang ketiga yaitu nilai persatuan, di mana pada kala itu kedua dinasti itu menyatunya dinasti Shailendra dan dinasti Sanjaya, di mana
Kedua hal ini menganut agama yang berbeda. Satunya menganut agama Hindu dan satunya menganut agama Buddha. Dan yang terakhir yaitu nilai kesepakatan dan musyawarah, di mana semua permasalahan yang ada di kerajaan diputuskan secara musyawarah melalui Dewan Nagari. Selanjutnya nomor 2C yaitu nilai-nilai Pancasila pada masa kerajaan nasional. Ini ada 3 nilai. Yang pertama yaitu nilai ketuhanan, di mana pada kala itu antar umat beragama itu hidup dengan rukun. Yang kedua, nilai kemanusiaan. Mereka mempunyai sikap terbuka kepada para pendatang yang memiliki perbedaan dengan diri kita tanpa mandang bulu apapun. Dan yang terakhir yaitu nilai kerakyatan, di mana adanya profesi khusus di kerajaan yang memberikan arahan musyawarah apabila terdapat konflik atau permasalahan. Selanjutnya soal nomor 3. Nomor 3A. Nilai patriotisme bangsa Indonesia ketika melawan penjajah sampai masa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nilai patriotisme ini merupakan sikap pantang menyerah dan pantang mundur. Nah, di antara nilai-nilai yang telah diterapkan oleh bangsa Indonesia ketika melawan penjajah yaitu 1. Sikap nasionalisme, 2. Pantang menyerah melawan Belanda maupun penjajah lainnya. 3. Pembentukan panitia persiapan kemerdekaan, diantaranya Panitia 9, PPKI, dan juga BPUPKI. Yang 4. Pembentukan dan perumusan dasar negara serta UUD 1945. Dan yang kelima yaitu Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Selanjutnya nomor 3B yaitu analisis dari nilai-nilai Pancasila sebagai upaya mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Yang pertama yaitu nilai ketuhanan, yang dimana mereka pada kala itu meyakini Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, nilai kemanusiaan, saling membantu antar korban bencana alam. Yang ketiga yaitu nilai persatuan, di mana pada kala itu mereka saling menghargai perbedaan walau berasal dari suku yang berbeda-beda. Yang keempat yaitu nilai musyawarah dan mufakat, yaitu saling menghormati pendapat orang lain. Dan yang terakhir yaitu nilai kesejahteraan sosial, di mana mereka saling membantu antar elemen masyarakat. Seluruh nilai ini perlu diterapkan agar kita dapat mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan juga agar negara kita tidak direbut lagi oleh para penjajah. Selanjutnya nomor 4 yaitu proses perumusan Pancasila. Proses perumusan Pancasila ini terdiri atas 5 tahap. Yang pertama yaitu mulai dari pembentukan BPUPKI. Setelah dibentuk BPUPKI, terdapat 3 tokoh yang mengusulkan rumusan dasar negara. Yang pertama yaitu Muhyamin yang mengusulkan peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan juga peri kesejahteraan sosial. Yang kedua ada Mr. Supomo yang merumuskan dasar persatuan dan kekeluargaan, takluk kepada Tuhan, kerakyatan, dalam lapangan ekonomi negara bersifat kekeluargaan, serta negara Indonesia bersifat Asia Timur Raya. Dan yang ketiga adalah Insinyur Soekarno yang mengusulkan 1. Kebangsaan nasionalisme, kemanusiaan atau internasionalisme, musyawarah, mufakat, perwakilan, kesejahteraan sosial, dan juga ketuhanan dan kebudayaan. Setelah 3 usulan itu, Panitia 9 melakukan perundingan, lalu usulan dari Insinyur Soekarno lah yang dipilih. Lalu yang keempat, perumusan Pancasila pada Piagam Jakarta atau biasa disebut dengan Jakarta Chapter. Dan yang terakhir yaitu penetapan letak Pancasila yang dicantumkan pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea ke-4. Selanjutnya yaitu soal nomor 4B tentang analisis proses pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. Terdapat 5 tahap, yaitu pertama sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, pada sidang itu menetapkan pembukaan UUD 1945 termasuk Pancasila.
Terus setelah ditetapkan di pembukaan UUD, Piagam Jakarta yang awalnya sudah dibentuk itu dirubah dan direvisi. Jadi yang ketiga itu mengubah Piagam Jakarta. Yang keempat yaitu menetapkan presiden dan wakil presiden sebagai penyelenggara pemerintah. Setelah semuanya terbentuk, barulah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Baik, selanjutnya pertanyaan nomor 5A terkait pengertian sistem filsafat. Perlu kita ketahui bahwa sistem filsafat merupakan kumpulan ajaran yang terkoordinasi dengan ciri-ciri tertentu yang berbeda dengan sistem lain, misalnya sistem ilmiah. Selanjutnya yang nomor 5B, pokok-pokok pikiran dalam Pancasila sebagai sistem filsafat yang sistematis, hierarkis, dan logis. Yang pertama yaitu sistematis, pokok pikiran Pancasila yang sistematis, di mana pada rumusan Pancasila atau di mana Pancasila ini terdapat pada pembukaan UUD 1945 di alinea keempat. Selanjutnya susunan isinya pun berawal dari yang maha kuasa atau dari yang pencipta alam terlebih dahulu, lalu merembet ke yang bawah-bawah. Yang kedua yaitu pokok pikiran bersih sebagai sistem yang hierarkis, yaitu kesatuan bertingkat yang tiap silanya merupakan basis atau kelompok pangkalnya dan tiap sila merupakan pengkhususan dari sila di mukanya. Contohnya ketuhanan yang Maha Esa ini kan Tuhan yang Maha Kuasa merupakan derajat yang paling tinggi. Selanjutnya setelah kita beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, baru kita menuju ke sila kedua, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, dimana setelah kita mengimani adanya Tuhan, barulah kita berbuat baik sesama manusia. Dan selanjutnya dan hingga ke akhir Pancasila. Dan yang ketiga yaitu pokok pikiran dalam Pancasila sebagai sifat sistem yang logis, di mana 5 nilai dalam Pancasila merupakan kebutuhan dari kebutuhan dasar bagi para masyarakat Indonesia. Tanpa kita sadari bahwa nilai-nilai Pancasila sangat relate atau sangat sesuai dengan kehidupan kita di sehari-hari. Jadi apabila kita membutuhkan pedoman selain pedoman kepada kitab suci kita juga perlu berpedoman kepada Pancasila agar apa yang kita lakukan tidak salah atau tidak melenceng. Selanjutnya soal nomor 5C, yakni uraian dan rincian unsur-unsur Pancasila sebagai sistem filsafat. Unsur-unsur Pancasila sendiri terdapat 5 unsur, yakni ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan juga keadilan. Yang pertama yaitu unsur ketuhanan, di mana adanya manusia sebagai unsur yang diciptakan menunjukkan adanya pencipta yaitu Tuhan. Berdasarkan sejarah yang ada, sebelum agama Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha masuk ke Indonesia, masyarakat setempat sudah memiliki kepercayaan bahwa alam ini sudah ada yang menciptakan. Pada saat itu pula, mereka percaya bahwa ada kekuatan gaib di dalamnya. Kenyataan ini menunjukkan bahwa sejak zaman dahulu bangsa Indonesia sudah meyakini adanya Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua yaitu unsur kemanusiaan. Pada hakikatnya, kemanusiaan adalah bawaan kodrat manusia. Peri kemanusiaan bangsa Indonesia adalah adil dan juga beradab. Adil berarti memberikan kepada orang lain haknya dan tahu apa haknya sendiri. Dan sedangkan beradab berarti mempunyai adab, saling menghormati. Sejak dahulu, bangsa Indonesia selalu menerima bangsa lain dengan ramah tamah, karena suatu bangsa tidak akan terlepas dari bangsa lain. Yang ketiga yaitu unsur persatuan. Keberagaman yang ada di Indonesia, namun masih tetap mengaku berbangsa Indonesia, menunjukkan bahwa unsur persatuan sudah diterapkan oleh para masyarakat Indonesia. Dan yang keempat yaitu unsur kerakyatan, di mana istilah kerakyatan ini berarti bahwa yang berdaulat adalah rakyat. Hal ini ditunjukkan dengan adanya sistem pemilu dalam setiap pergantian presiden, pergantian kepala desa, camat, dan lain sebagainya. Jadi, yang memiliki kuasa untuk memilih penjabat atau memilih pemimpin adalah rakyat, sehingga rakyat
hakikatnya rakyat yang berkuasa, namun presiden dan juga camat dan lainnya itu sebagai pemimpin atau pengatur para masyarakat itu sendiri. Dan yang kelima yaitu unsur keadilan, di mana hal ini dibuktikan bahwa kebiasaan negara kita yaitu gotong royong. Selanjutnya soal nomor 5D, yaitu hakikat nilai, moral, dan norma pada Pancasila. Nilai adalah sesuatu yang diinginkan, didambakan, dan diidealkan. Contohnya, kita pengen nilai kita bagus nih, kita pengen dapat UTS nilainya 100 nih. Nah, itu yang maksud dengan nilai. Nilai merupakan suatu hal yang diwujudkan dengan kenyataan, seperti yang sudah saya contohkan tadi. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila perlu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, maksud dari nilai dalam Pancasila ini merupakan bentuk pengimplementasian kita di kehidupan sehari-hari. Jadi, bukan hanya sekedar nama atau hanya sekedar tulisan bahwa kita memiliki dasar negara yaitu Pancasila. Yang kedua yaitu moral. Moral merupakan penilaian kita terhadap suatu perilaku. Nilai moral Pancasila dapat dijadikan pedoman masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga yaitu norma. Norma ini adalah aturan. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak norma yang telah diterapkan, diantaranya norma sosial, norma agama, dan juga lain sebagainya. Semua hal tersebut sudah tercantum pada Pancasila. Selanjutnya yaitu nomor 5E, yaitu menganalisis Pancasila sebagai nilai dasar dan maknanya dalam bermasyarakat dan negara. Secara garis besar, sebagai nilai dasar, Pancasila merupakan pedoman hidup kita, di mana Pancasila ini berperan juga sebagai memberi gambaran cita-cita negara, mengatur bagaimana negara ini akan dijalankan, praktik ketenagaraan, serta nilai praktis yang harus sejalan dengan nilai instrumental. Jadi terkadang nilai dasar tidak sesuai dengan nilai praktis yang sudah diterapkan di bangsa Indonesia. Selanjutnya yaitu nomor 6. 6A, Pancasila sebagai dasar negara. Apa maksudnya kata-kata itu? Secara terminologis, dasar negara dapat diartikan sebagai landasan dan sumber dalam membentuk serta menyelenggarakan negara. Pancasila sebagai dasar negara dapat diartikan sebagai berikut. Yang pertama, merupakan pondasi bagi pembentukan bangsa. Yang kedua, merupakan cita-cita negara dan cita-cita hukum yang berkembang, yang bersifat konstitutif dan regulatif. Yang ketiga, merupakan sumber dari segala hukum. Yang keempat, menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dalam mengatur penyelenggaraan negara. Selanjutnya nomor 6B, yaitu Undang-Undang 1945 sebagai konstitusi. Maksudnya, Undang-Undang 1945 merupakan dokumen hukum dan politik yang memuat cita-cita, dasar, dan prinsip-prinsip penyelenggaraan kehidupan nasional. Selanjutnya 6C yaitu kedudukan UUD 1945 sebagai konstitusi. Maksudnya di sini Undang-Undang 1945 sebagai sumber hukum yang paling tinggi, bersifat tertulis dan mempunyai rumusan yang jelas sehingga mengikat warga negaranya untuk patuh hukum, norma maupun aturan yang sesuai dengan konstitusional. Jadi kita tidak bisa melanggar hal-hal yang sudah ditetapkan, diantaranya semua hal yang sudah tercantum pada UUD 1945, di mana UUD 1945 ini memiliki berbagai macam pasal yang mengatur norma kehidupan kita. Selanjutnya yaitu 6D, hubungan Pancasila dengan Undang-Undang NKRI tahun 1945. Pembukaan UUD 1945 terdiri atas 4 alinea. Setiap alinea memiliki spesifikasi jika ditinjau berdasarkan isinya. Pembukaan yang terdiri atas 4 alinea mengandung arti dan makna yang sangat dalam, mempunyai nilai-nilai yang universal dan juga lestari. Nah, Pancasila di sini hakikatnya memiliki substansi dan esensi dari stat fundamental norm dalam sistem tata tertib hukum Indonesia.
Pancasila merupakan sumber bagi pembentukan pasal-pasal dalam UUD 1945. Jadi bisa disimpulkan bahwa hubungan antara Pancasila dan UUD 1945, di mana Pancasila ini merupakan pedoman atau dasar dalam pembentukan aturan UUD 1945. Selanjutnya nomor 7, contoh implementasi di nilai Pancasila di lingkungan sekitar. Di lingkungan saya itu banyak yang sudah mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, diantaranya menolong warga yang terkena musibah, gotong royong, melakukan pemilu, menghormati dan menghargai keberagaman yang ada. Soal yang terakhir yaitu 8A, kebiasaan hidup yang dapat memutus wabah atau pandemi COVID antara lain menjaga jarak, membiasakan hidup sehat dan bersih, serta menggunakan masker. 8B, contoh penerapan nilai-nilai Pancasila terhadap nilai-nilai Pancasila dalam membangun kondisi ekonomi pada saat COVID-19, yaitu saling gotong royong dan kerjasama antar semua elemen masyarakat, di mana ini mencakup pada sila kedua atau sila keempat. Contohnya, di saat pemerintah memberikan kita fasilitasi berupa vaksin, di mana tujuan pemerintah di sini agar kita dapat beraktivitas seperti sedia kala, di mana kita bisa bekerja seperti sedia kala, yang mengandung arti juga pemerintah ingin mengembalikan kondisi ekonomi para masyarakat Indonesia yang awalnya bekerja dari rumah atau mungkin tidak mendapatkan pekerjaan, agar mendapatkan pekerjaan kembali melalui vaksin, agar imun masyarakat Indonesia menjadi kuat dan tidak gampang terkena COVID-19. Nah, oleh karena itu kita sebagai masyarakat harus mendukung program pemerintah ini. Kita harus juga turut membantu program pemerintah ini agar apa yang dicita-citakan oleh para pemerintah dan juga apa yang diharapkan oleh kita bisa terwujud. Nah, sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.